Om Swastiastu. Halo, perkenalkan nama saya Nimadira Intan Tadisa Puspita dengan NIM 18075-11098. Saya mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Baik, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang perekonomian Indonesia, yaitu tentang kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter di sini merupakan suatu langkah-langkah yang diambil penguasa bank sentral atau Bank Indonesia untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli di suatu negara. Nah, kebijakan moneter ini terdiri dari dua, yaitu yang pertama, kebijakan moneter ekspansif, yang kedua, kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar, sedangkan kebijakan moneter kontraktif untuk menurunkan jumlah uang yang beredar. Baik, selanjutnya ada tujuan dari kebijakan moneter. Di sini saya akan sebutkan 4 tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama, untuk menjaga stabilisasi harga. Yang kedua, untuk menjaga stabilisasi ekonomi. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, untuk memperbaiki posisi neraca pembayaran dan neraca perdagangan. Next, saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter pada masa Orde Lama dan masa Orde Baru. Yang pertama, kebijakan moneter pada masa Orde Lama diarahkan kepada proses perbaikan dan pembersihan semua faktor dari unsur-unsur peninggalan Orde Lama, terutama yaitu paham komunis, dan juga mengupayakan penurunan tingkat inflasi yang pada saat itu sangat tinggi. Soeharto pada masa Orde Baru, yaitu yang pertama, menertibkan anggaran, yang kedua, ada menertibkan sektor perbankan, yang ketiga, ada mengembalikan sektor ekonomi pasar, yang keempat, memperhatikan sektor ekonomi, dan yang terakhir, merangkul negara-negara barat untuk menarik modal. Berikut yaitu penyebab dari krisis moneter. Saya di sini akan sebutkan 3. Yang pertama, yaitu karena kesenjangan produktivitas yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi. Yang kedua, jebakan ketidakseimbangan yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antar sektor produksi. 3, yaitu ada ketergantungan pada utang luar negeri yang berhubungan kepada pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana menjadi mata uang asing. Jadi di negara Indonesia terjadi krisis moneter pada tahun 1997 sampai dengan 1998 yang sering kita sebut dengan krisis moneter 1998. Penyebab terjadinya krisis moneter 1998 itu, yang pertama, di sini saya akan sebutkan 3. Yang pertama, yaitu stok utang luar negeri yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek telah menciptakan kondisi yang tidak stabil. Yang kedua, sejalan dengan makin tidak jelasnya arah dari perubahan politik, maka isu tentang pemerintah otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi. Yang ketiga, yaitu perkembangan situasi politik telah makin menghambat akibat krisis ekonomi dan pada gilirannya memperbesar dampak dari krisis ekonomi itu sendiri. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang cara mengatasi kebijakan moneter. Yang pertama, dengan cara meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri. Yang kedua, dengan cara melakukan peluang perdagangan internasional. Yang ketiga, menyatukan langkah strategis pemerintah dengan Bank Indonesia, dan yang terakhir dengan menghindari politik non-partis untuk menghadapi krisis ekonomi. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi kebijakan moneter. Mohon maaf apabila saya ada salah-salah kata. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.